supaya ingat pelajaran yang sudah dilakukan. Baik, siklus hidup pengembangan sistem ya dari perangkat. Jadi teman-teman harus diingat yang namanya mengembangkan perangkat lunak atau software atau aplikasi itu ada siklus hidupnya. Yang namanya siklus hidup ada step by step ya. Itu yang harus diingat. Oke, definisi. Nah, definisi siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi ya. Jadi maksudnya begini, di dalam siklus pengembangan sistem ini itu ada profesional. Profesional itu siapa? Yakni orang yang ahli di bidang pengembangan sistem ya. Terus ada pemakainya. Nah, jadi kalau kita ingin mengembangkan sistem itu harus bekerja bersama-sama dengan si pemakai sistem, begitu maksudnya ya. Karena nggak boleh mengembangkan sistem itu menurut persepsinya programmer, nggak boleh ya. Jadi misalkan sampean ingin mengembangkan aplikasi website ya, aplikasi berbasis website lah. Terus nggak perlu ngomong sama si pemesan, langsung dibuat syukur jadi. Lah itu nggak boleh. Salah satu contoh yang lain itu kayak penjahit itu ya. Sampai kalau punya kain dijadikan pakaian, pasti identifikasinya, nah pasti si penjahit itu menanyakan modelnya seperti apa, panjang lebarnya seperti apa, kan begitu ya. Itu profesional si penjahit. Nah, si pemakainya, si pemakai ini adalah pemesan baju, pasti minta seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu definisinya ya. Jadi siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Jadi dua-duanya antara pemakai dengan pengembang itu berjalan bersama-sama, itu ya. Nah, itu. Saya lanjutkan. Siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama itu adalah perencanaan sistem ya. Perencanaan berarti ada orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk merencanakan sistem itu. Terus yang kedua analisis sistem ya. Yang kedua analisis sistem. Yang ketiga perancangan sistem secara umum atau konseptual, jadi by design ya. Terus yang keempat evaluasi dan seleksi sistem. Nah di sini mulai butuh apa? Misalkan butuh pemrograman PHP, butuh MySQL, butuh server dan sebagainya. Terus yang ke berapa ini? 2, 3, 5 perancangan sistem secara detail. Jadi fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan, katakanlah begitu. Nah, yang keenam implementasi sistem, yaitu penerapan, dan yang terakhir ketujuh adalah pemeliharaan sistem atau perawatan sistem. Nah, itu siklus hidup pengembangan sistem ya, teman-teman. Jadi tidak boleh dianggap membangun sistem itu mudah. Dalam arti mudah itu pokoknya angan-angan saya seperti ini jadi. Nah, nggak bisa. Kenapa? Nah, karena
tadi kalau tidak ada yang merencanakan sistem juga akan sia-sia sistem itu. Nah, kalau tidak dikonsep juga akan sangat rumit nantinya ke belakangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Perencanaan, analisis, perancangan atau desain ya, evaluasi, terus perancangan secara detail, implementasi, pemeliharaan. Itu jelas ya. Nah, kenyataannya bahwa teman-teman kalau punya aplikasi di Android selalu minta update Tokopedia, update WhatsApp, update. Nah, itu karena ada perencanaan secara detail, implementasi, dan pemeliharaan, teman-teman ya. Jadi, apa yang sudah kita install di Android kita, mesti biasanya minta update. Entah 1 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau dan seterusnya. Nah, itu jadi tidak bisa dikatakan membuat sistem itu langsung sesuai kebutuhan secara 100%, nggak bisa ya. Karena harus melalui tahap-tahap ini. Makanya sebetulnya software itu mahal harganya ya. Oke, selanjutnya apa itu perencanaan sistem? Ini adalah tahap pertama kali ya. Perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dengan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi, ya kan? Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem itu sendiri. Jadi maksudnya begini, teman-teman. Yang namanya perencanaan itu adalah pembuatan laporan. Jadi terdokumentasi ya, harus ada dokumentasi. Nah, contohnya adalah biasa disebut proposal ya, proposal. Jadi proposal itu isinya macam-macam, ada judul sistem ya. Nah, dari sini nanti teman-teman sudah bisa membuat proposal untuk jual sistem ya. Ada judul sistem, ada apa? Latar belakang, ada tujuan dari dibuatnya sistem. Terus di situ ada organisasi, siapa yang mengembangkan sistem. Nah, ada kepala, ada bagian coding, ada bagian desain. Nah, itu namanya perencanaan sistem. Terus juga perencanaan berhubungan dengan bisnis. Nah, sistem ini berhubungan dengan bisnis apa? Nah, misalkan ada contoh klinik kesehatan, maka bisnis klinik kesehatan itu adalah sebuah bisnis. Bisnisnya apa? Mengobati orang sakit. Nah, demam, batuk, dan sebagainya. Itu adalah hubungannya dengan bisnis. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dana. Nah, jadi dengan perencanaan tersebut, maka bisa estimasi. Estimasi itu apa? Bisa melihat kurang lebihnya tentang kebutuhan fisik. Oh, nanti butuh komputer sekian, butuh printer sekian, gitu ya. Terus butuh tenaga kerja sekian, butuh dana sekian. Nah, itu menyangkut nanti pengembangan sistem sama operasinya. Nah, itu namanya perencanaan sistem, teman-teman ya. Ruang lingkupnya seperti itu, ya. Jadi makanya bisnis software itu tidak mudah, dalam arti butuh perencanaan-perencanaan seperti ini, ya. Siapa yang merencanakan sistem? Ya, yang pertama, kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak. Nah, contohnya kalau di universitas adalah rektor dan wakil rektor.
Kalau di perusahaan ada direktur gitu ya. Nah, kalau di apa namanya sekolah ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, itu manajemen puncak teman-teman ya. Nah, misalnya meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan pelayanan. Nah, dengan misalkan sistem informasi manajemen sekolah, nah, maka dengan SIM berbasis web sekolah, maka nanti sekolah bisa daftar dari situ, bisa lihat apa namanya absensi dari website dan sebagainya, misalkan begitu ya. Manajemen puncak sangat berperan dalam perancangan sistem. Manajemen puncak terdiri dari CEO, CEO, dan apa ini ya, CFO, dan yang lain. Nah, contohnya tadi kepala sekolah, rektor, dan sebagainya ya. Komite ini yang menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuannya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau mau bawa proposal pengembangan sistem di sekolahan harus ketemu kepala sekolahnya. Kalau di kampus harus ketemu rektor. Kalau di perusahaan harus ketemu direktur supaya tidak salah. Misalkan yang salah kayak gimana? Bawa proposal sistem tapi dikasihkan katakanlah tukang kebun misalkan. Nah, ini salah ya. Jelas nggak dibaca ya. Nah, gitu. Jadi perencanaan itu harus tepat. Nah, gitu ya. Supaya tepat, nggak salah sasaran. Proses perencanaan sistem. Merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencana. Menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan dilakukan oleh komite pengarah. Menentukan proyek sistem yang dikembangkan oleh analis sistem. Nah, ada tiga ini harus rembukan, harus diskusi, harus berjalan bersama-sama ya. Jadi kalau ke direktur harus dalam prosesnya harus melibatkan staf perencana. Nah, gitu ya. Terus melibatkan komite pengarah dan analis sistem gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau proyek sistem harus melibatkan ini. Sama dengan skripsi ya, skripsi itu kan istilahnya bukan tugas, skripsi itu ya Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang akan dikembangkan sistem itu. Nah, maka yang harus dilakukan ya seperti ini. Harus ketemu siapa, harus bekerja sama dengan siapa. Boleh apa namanya dengan kriterianya sendiri, nggak boleh. Nah, itu perencanaan sistem, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Baik, saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Sekarang tahapan proses perencanaan sistem. Yang pertama, analisis sistem. Teman-teman kalau mau membuat software, yang pertama itu adalah analisis sistem. Menganalisis itu apa? Penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Itu ya. Nah, itu analisis sistem ya. Jadi contohnya di unit 2 ada siakat. Ada siakat ya. Siakat, siapa yang menggunakan siakat? Nah, yang pertama katakanlah Pak Rektor. Nah, yang kedua Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang ketiga Biro Administrasi Akademik. Yang keempat Biro Administrasi Keuangan. Yang kelima Fakultas.
prodi, yang keenam katakanlah mahasiswa. Itu namanya penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke bagian komponen-komponennya. Mahasiswa bisa apa di dalam siakat? Dosen bisa apa di dalam siakat? TU bisa apa di dalam siakat? Kaprodi bisa apa di dalam siakat? Nah, itu semuanya mempunyai bagian-bagian tertentu yang tidak boleh campur. Nah, itu analisis sistem. Ya. Nah, seperti itu. Tahap analisis ini merupakan tahap yang paling kritis dan sangat penting karena kesalahan di tahapan ini akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya, itu ya. Hasil dari analisis sistem adalah laporan yang dapat menggambarkan sistem yang telah dipelajari dan diketahui bentuk permasalahannya, serta rancangan sistem baru yang akan dibuat atau dikembangkan, teman-teman. Jadi harus terdokumentasi. Jadi maksudnya adalah ketika mendefinisikan bagian-bagian tadi, misalkan di dalam siakat ada menu mahasiswa. Nah, menu mahasiswa itu apa saja? Itu harus tergambarkan secara detail. Menu dosen harus tergambarkan secara detail. Menu kaprodi, menu staf, semuanya secara detail. Nah, itu semua disebut apa? Laporan, ya. Disebut laporan gambaran sistem, gitu ya. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Nah, contohnya tadi itu kita dengan dokumen itu ya atau proposal itu si pemegang atau si pemesan sistem itu tahu, oh ternyata isinya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, gitu ya. Membantu para pengambil keputusan, mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Nah, itu yang terakhir adalah pengembangan sistemnya itu dari hasil analisis. Nah, itu ya. Nah, itu seorang SI harus melalui tahap-tahap ini, teman-teman ya. Ini harus diingat betul sampai nanti sampean betul-betul ahli. Kalau sudah bisa seperti ini, nanti skripsi nggak tanya-tanya lagi, Pak, saya harus ngapain, Pak? Nah, itu. Ya. Oke. Yang perlu diperhatikan oleh sistem analis, ya, seorang analis itu ya. Yang pertama adalah mempelajari permasalahan yang ada secara rinci, ya, nggak boleh global, harus rinci. Misalkan secara rinci itu kayak gimana, Pak? Misalkan menu siakat mahasiswa itu KRS. Di dalam KRS itu apa saja? Nah, itu. Isikan NIM, isikan kode mata kuliah, nama mata kuliah, terus kaprodinya siapa, dekannya siapa, PA-nya siapa. Nah, jumlah SKS-nya berapa, itu mempelajari permasalahan yang secara rinci, teman-teman ya. Nah, terus apa itu namanya? Bisa dijadikan PDF, bisa di print. Nah, itu juga termasuk masalah secara terinci. Selanjutnya, menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pemecahan sistem. Nah, kalau sudah dianalisis, sudah mampu menganalisis secara terinci, bisa menentukan pemecahan masalah. Contohnya seperti ini. Tadi itu ya, kalau zaman dulu, kalau minta bukti, kalau minta bukti bahwa kita sudah proses sistem, harus di print, ya, harus di print. Tapi zaman sekarang, nah, itu sudah tidak lazim lagi, tidak wajib ya. Bisa menggunakan PDF. Nah, ini memecahkan masalah ya. Bisa menggunakan
klik print tapi hasilnya jadi PDF. Nah, itu. Membuat suatu pertimbangan apakah perlu atau tidak menggunakan cara komputerisasi. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman. Biasanya, mohon maaf, mau skripsi saja, itu bikin judul, itu tadi karena tidak menganalisis secara detail, itu seolah-olah semua masalah harus komputerisasi, padahal tidak. Nah, itu ya. Padahal tidak perlu. Nah, mana yang harus bisa dikomputerisasi, mana enggak. Gitu. Dan komputerisasi itu apa sih kan gitu ya. Nah, yang jelas kalau kita orang sistem informasi, ngerti komputer, ya komputer itu ya untuk proses data sebetulnya. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan yang tidak perlu diproses data, itu nggak perlu dikomputerisasi, ya. Nah, jadi kenapa Siakat menggunakan internet? Nah, karena di dalam Siakat itu ada pemrosesan data. Contohnya apa? Teman-teman kalau mau KRS, ambil mata kuliah, SKS-nya berapa, jumlahnya berapa, kan begitu ya. KHS, mata kuliahnya nilainya berapa, IPK-nya berapa, itu pemrosesan data. Pemrosesan data. Nah, kalau tidak seperti itu, cuman apa namanya, informasi tulisan saja, nah itu nggak penting untuk dikomputerisasi. Langkah-langkahnya bagaimana, Pak? Nah, yang pertama mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya apa? Terus yang kedua mengidentifikasi penyebab masalah. Penyebab masalahnya apa gitu. Nah, contohnya, kenapa kok menggunakan Siakat Unibdu? Nah, ada masalah nggak? Oh, ada. Kalau dulu zaman saya kuliah itu kalau KRS itu nulis tangan pakai pulpen. Nah, di kertas. Masalahnya apa? Jika ada kesalahan penulisan mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, itu nggak bisa dihapus, kertasnya dibuang. Nah, jadi masalah. Kenapa kok jadi masalah? Karena buang-buang kertas. Nah, masalah yang kedua lama, karena harus ngantri, nunggu. Kalau mahasiswanya cuma 10, 1 hari selesai. Tapi kalau mahasiswanya 100, nggak mungkin itu kerja 1 hari selesai untuk KRS-an saja. Nah, itu masalah kedua, kalau manual. Makanya penyebab-penyebab masalah ini sudah kita tulis, katakanlah. Nah, lalu dianalisis sistem, bagaimana kalau menggunakan internet. Nah, analisis sistem menggunakan internet, kalau menggunakan internet bisa untuk apa? Untuk lebih cepat, mahasiswa KRS dari rumah, mahasiswa tinggal print untuk setor di fakultas. Nah, itu. Mengidentifikasi solusi dari masalah, analisis kebutuhan contohnya, mengidentifikasi solusi dari masalah. Misalkan, oh kalau Siakat berbasis web, zaman dulu yang paling populer adalah berbasis web. Nah, harusnya sekarang berbasis Android. Nah, itu ya. Nah, analisis kebutuhan, kebutuhannya apa saja? Oh, butuh domain, butuh hosting, butuh pemrograman berbasis PHP. Nah, itu analisis kebutuhan. Butuh Telkomnet Speedy, Telkom Speedy, ya. Butuh listrik, nah gitu ya. Butuh HP, butuh laptop, nah, analisis kebutuhan. Sebetulnya tidak hanya itu, sebetulnya masih banyak lagi. Nah, tapi di lain slide ya, tidak di sini. Terus mengidentifikasi data apa dan proses apa yang dibutuhkan pada sistem baru. Wah, kayak gitu ya. Contohnya, oh kalau mau KRS-an itu ada data mahasiswa, ada data mata kuliah, ada data dosen, karena tetap yang tanda tangan nanti itu dosen. Nah, itu gitu ya.
Terus menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, ini semuanya sebetulnya ada slide-nya lagi ya, supaya jelas. Nah, itu ya. Oke, nah ini berlanjut ke kebutuhan fungsional, teman-teman ya. Kebutuhan fungsional itu apa sih? Menunjukkan fasilitas apa yang dibutuhkan serta aktivitas apa saja yang terjadi dalam sistem baru. Ya, fitur-fitur dari aplikasi itu loh ya. Itu kebutuhan fungsional. Yang pertama, fungsi deskripsi kebutuhan. Yang kedua, laporan baik hard copy maupun soft copy. Yang keempat, update dan query online. Yang kelima, menyimpan data, pencarian kembali, dan transfer data. Nah, ini kebutuhan fungsional. Contohnya, teman-teman bisa lihat KHS gitu ya. Teman-teman bisa membuat atau KRS namanya ya, mata kuliah itu. Nah, itu kebutuhan fungsional. Ada database-nya, ada query-nya, bisa online, dan sebagainya. Itu kebutuhan fungsional ya. Nah, kalau non-fungsional itu apa, Pak? Nah, yang tidak di dalam fitur itu tapi sangat menentukan, teman-teman. Contohnya waktu respon. Nah, jangan sampai buka siakat loadingnya lama. Nah, itu ya. Rata-rata waktu untuk kegagalan. Nah, biasanya kalau sudah dibuka seluruh mahasiswa satu kampus gitu ya, itu ternyata error, down, crash, dan sebagainya. Nah, itu non-fungsional. Kita harus bisa memastikan sistem tidak seperti itu, bagaimana caranya. Nah, gitu ya. Kebutuhan keamanan, tidak mudah untuk dibaca orang lain. Nah, akses untuk pengguna yang tidak punya hak. Nah, makanya di Siakat itu loginnya berbasis NIM, bukan berbasis nama ya. Kalau berbasis nama itu nanti banyak salahnya, banyak disalahgunakan. Tapi kalau berbasis NIM, insya Allah tidak akan disalahgunakan. Karena NIM ini sangat menentukan daripada identitas Anda di kampus. Nah, itu ya. Kalau berbasis nama, nanti salah gunakan. Nah, sekarang contoh kasus ya. Contoh kasus dari cerita-cerita di atas. Misalkan sistem informasi rawat jalan poliklinik ABC. Nah, yang pertama, bagaimana caranya? Identifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi di poliklinik ABC itu seperti apa? Nah, yang pertama, data yang disimpan di poliklinik masih berjalan manual. Padahal kebutuhan data-data pasien rawat jalan, rekam medis pasien, serta dokter yang menangani tiap pasien meningkat. Nah, itu masalah ya. Kalau teman-teman bisa cek ke klinik-klinik terdekat, itu berapa yang antri tiap sore kalau mau periksa gitu ya. Jam 4 sore itu antri puluhan orang untuk ya macam-macam sakitnya, ada yang sakit diare, ada yang demam, ada yang batuk, ada yang macam-macam pusing dan sebagainya ya. Nah, itu kalau manual, nah itu sangat kerepotan, maka butuh komputerisasi. Sistem yang dijalankan belum sepenuhnya membantu pekerjaan karena kebutuhan data yang efektif dan efisien ada saat dibutuhkan. Nah, belum bisa terpenuhi. Nah, contohnya kalau ada orang rawat jalan ya, nah, biasanya kan kemarin sudah pernah datang untuk berobat, maka datang lagi ke situ, maka harus ada rekam jejaknya. Nah, kalau manual susah, kalau dalam buku, membolak-balik buku itu sampai capek. Tapi kalau dengan
Sistem informasi tinggal ketik namanya siapa, ketik seret, oh kemarin tanggal sekian, jam sekian, ke sini keluhannya ini, obatnya ini. Nah, itu ya. Itu namanya sistem yang harus selalu data yang harus selalu terpenuhi setiap saat gitu ya. Penyediaan data yang banyak menyebabkan overload atau data dan informasi kurang. Jadi kalau menggunakan buku, maka data-data pasien itu akan overload. Nah, mungkin dalam 1 minggu buku setebal, yang paling tebal itu bisa habis dengan mencatat data pasien. Nah, kalau terus-terusan itu akan menjadi berrak-rak buku kan begitu ya. Tapi kalau dengan komputer tidak seperti itu. Cukup komputernya satu, berapa giga, misalkan 1 tera gitu, udah cukup. Nah, tinggal ketik datanya siapa, nah akan muncul. Nah itu ya. Kadang pasien itu juga lupa naruh buku rawat jalannya, lupa Pak, hilang. Nah itu ya. Yang kedua, menganalisis sistemnya. Penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan risiko yang cukup besar, seperti kebakaran, rusak, atau bencana alam, yang bisa mengakibatkan data penting itu hilang. Ya, sehingga diperlukan sistem yang bisa menyimpan data lebih aman. Contohnya, ya, berbasis online, lebih aman ya, jadi bisa dibuka di mana saja, datanya aman di server gitu ya. Nah, kalau ada kebakaran di kliniknya nggak ada masalah. Kebutuhan data yang efektif dan efisien serta ada saat dibutuhkan menjadi alasan utama untuk penyedia informasi yang akurat. Nah, seperti yang masalah yang tadi gitu ya. Jadi itu jadi solusi gitu ya. Data yang kurang lengkap menyebabkan informasi pelayanan kesehatan yang juga kurang karena data tidak tersusun rapi dan susahnya pencapaian data yang mengurangi kurangnya informasi dari data tersebut. Dari berbagai alasan yang telah diungkapkan di atas, maka pengembangan sistem informasi rawat jalan Poliklinik ABC ini dibuat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul. Nah, ini cara menganalisis sistem seperti ini. Sekarang analisis kebutuhannya, data apa saja? Nah, itu analisis kebutuhannya ya. Data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini adalah yang pertama data pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, agama, golongan darah, status, alergi, pekerjaan, telepon. Nah, data dokter, nama dokter, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, spesialisasinya apa, nomor teleponnya. Data obat, nama obat, jenis obat, aturan pakai, harga, efek, samping, kadaluarsa, takaran, produsen. Data petugas, nama petugas, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. Data pemeriksaan, data pasien, data dokter, keluhan, diagnosis, dan seterusnya. Data biaya, data pasien, pemeriksaan, total harga obat, dan seterusnya. Nah, itu analisis kebutuhan secara umum, teman-teman. Kebutuhan fungsionalnya apa saja? Proses login, insert data, update data, delete data, dan sebagainya. Itu fungsional ya. Proses pendaftaran pasien, proses searching pencarian data, proses pemeriksaan, proses pemberian obat. Nah, itu fungsional semua, teman-teman. Nah, mungkin dari sini penjelasannya, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Sudah selesai ya untuk yang itu. Saya kira dengan seperti itu, teman-teman sudah bisa menjadi seorang analis sistem di tahap awal ya.
Kenapa menyimpan data berbasis online mengalami trouble berakibat klinik tidak bisa membuka data? Nah, bagaimana solusinya? Kenapa setelah pemberian sistem tidak ada evaluasi laporan kondisi sistem? Nah, kalau sisi teknis, nah ini yang tanya ini mungkin lebih tahu. Nah, sisi teknis bahwa apa namanya data tidak bisa dibuka gitu kan. Nah, karena trouble internetnya. Nah, kalau trouble internetnya kan berarti apakah pakai datanya atau jaringannya kan begitu ya. Nah, otomatis kalau memang internetnya yang trouble kan nggak bisa dibuka itu ya. Nah, solusinya ya harus diperbaiki. Jaringan komputernya ya harus diperbaiki solusinya. Karena yang trouble itu apa? Internetnya berbasis online ya. Nah, gitu ya. Setelah pemeliharaan sistem tidak ada evaluasi atau laporan kondisi sistem. Lah ya sudah satu paket ya. Jadi namanya pemeliharaan sistem itu ya satu paket. Nah, mau ditambah-tambahi evaluasi boleh. Nah, pemeliharaan perawatan sistem ditambahi evaluasi ya boleh, boleh-boleh saja. Ada laporan sistem ya boleh-boleh saja itu ya. Nggak ada masalah. Yang ini seperti ini bukan hukum ya. Jadi kalau toh kurang itu nggak salah gitu ya. Kalau toh kurang itu nggak salah. Jadi boleh ditambahi. Kalau ditambahi evaluasi sistem, nah ya boleh. Itu namanya audit sistem ya. Nah sebetulnya di sini pemeliharaan atau evaluasi itu satu paket sebetulnya. Nah, jadi kalau kurang jelas silakan ditambahi sendiri nggak apa-apa. Evaluasi sistem, nah, itu. Nah, silakan ditanyakan lagi. Saya mau tanya, Pak. Monggo. Dalam menentukan kebutuhan fungsional dan fungsional itu mana yang harus didahulukan, Pak? Semisal ada keterbatasan di sumber daya manusianya dan di pendanaannya, Pak. Ya. Itu aja ya. Menentukan kebutuhan fungsional itu yang paling penting. Non fungsional itu yang tadi itu, contohnya kan trouble gitu kan non fungsional ya. Nah, itu yang paling utama adalah fungsional dulu karena pengembangan sistem di sini dalam arti adalah membuat aplikasinya dulu gitu ya. Nah, kalau non fungsional itu kan yang terkait koneksi, nah, itu cari rekomendasi. Misalkan yang terbaik untuk jaringan internet itu siapa yang menyediakan? Misalkan katakanlah pakai data saja, apakah Telkomsel, apakah Indosat. Nah itu harus rekomendasi, Mas. Itu non fungsional. Jadi sampean butuh paket data menggunakan IM3, butuh paket data menggunakan apa namanya Telkomsel. Nah, itu non fungsional, Mas. Nah, yang paling fungsional adalah membuat fitur-fitur daripada aplikasinya, ya. Nah, ya yang pertama ya pekerjaan kita adalah menentukan fungsionalnya dulu. Menentukan fungsionalnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah fungsionalnya dikira sudah oke, baru non fungsional. Nah, tadi itu menggunakan internetnya pakai apa, menggunakan hostingnya pakai apa, jagoan hosting, domain Asia, ID web host, nah misalkan itu pilihan-pilihan. Atau membuat server sendiri, nah, itu membuat server sendiri juga akan lebih berat ya, menentukan kebutuhannya akan lebih berat karena
Sebetulnya begini, kenapa sih harus sewa hosting gitu ya? Yang pertama adalah sewa hosting itu yang pertama keamanan, Mas. Keamanan dari apa? Keamanan dari yang pertama server sendiri, servernya itu sendiri itu akan dijaga penuh oleh perusahaan ya. Yang kedua dari gangguan listrik ya. Gangguan listrik. Kalau teman-teman punya server sendiri, belum tentu punya jaminan listriknya itu 24 jam itu apa? Terpenuhi. Nah, di kampus saja seringkali ada pemadaman listrik. Nah, gitu ya. Tapi kalau sampean di apa sewa hosting itu listrik insya Allah terjamin 24 jam kali seminggu kali setahun lah katakanlah ya, kali sebulan kali setahun. Nah, insya Allah tidak ada trouble karena mereka perusahaan yang tentu sudah punya segala fasilitas untuk menjaga itu semua. Nah, yang pertama tadi adalah keamanan tadi ya, hostingnya. Sampai nggak mungkin merawat komputernya, ini waktunya dia atau tidak, terus merawat jaringannya, ini bagus atau tidak, kan nggak mungkin kalau punya sendiri itu terus sampai segitunya. Tapi kalau di perusahaan, nah, kita memang mahal disewa, tapi untuk masalah maintenance servernya itu mereka yang lakukan. Nah, itu enaknya di situ ya. Itu kebutuhan non fungsional yang tidak ada di fitur aplikasi sampean, tapi perlu dipikirkan. Nah, gitu Mas ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya perlu rekomendasi. Salah satunya tadi itu loh, contoh enak mana menggunakan M3 sama menggunakan Telkomsel. Nah, itu harus punya rekomendasi. Enak mana menggunakan jagoan hosting, ID web host, domain Nesia, dan lain sebagainya, rumah web katakanlah. Nah, itu harus punya rekomendasi, kebutuhan non fungsional, gitu ya Mas ya. Nah, di situ nanti akan ketemu yang paling murah ini, yang paling enak ini, nah gitu ya. Pelayanannya enak di sini, ya itu akan ketemu seperti itu. Nah itu ya, menurut saya begitu. Jadi tentu harus diutamakan yang kebutuhan fungsional. Monggo ada pertanyaan lagi, silakan. Ada pertanyaan lagi, silakan. Halo? Halo? Sudah tidak ada pertanyaan? Sepertinya sudah, Pak. Baik. Insya Allah jelas ya? Iya, Pak. Yeah. Baik, kalau gitu sampai di sini dulu. Ya, insya Allah nanti saya upload di Molen. Nanti saya tak belajar ke Kaprodi bagaimana supaya Molennya bisa di-download PDF-nya PowerPoint-nya ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.